Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk hati malam Sabtu 31 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang begitu menegangkan. Dan terlihat di sini Pasha yang lagi melihatin si Priska yang lagi ngobrol sama Livia di dapur. Dia juga sangat mengagumi Priska. Lalu dia lagi mengintip dan memantau, memperhatikan Priska lagi ngobrol sama Livia. Dia dikagetkan oleh Neratu. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Pasha, "Kamu lihat, Priska itu sudah dewasa dan cantik dan dia juga pintar masak. Kamu harus melamar dia," kata Neratu sambil menunjuk Priska. Lalu Pasha juga sangat kaget dan terkejut, dan Neratu juga dia mengasihkan cincin itu untuk melamar Priska. Lalu singkat cerita, keesok harinya Pasha juga membawa Priska ke makam ayahnya, dan Priska juga sangat senang dibawa Pasha untuk menengok makam ayahnya. Singkat cerita, sampailah ke makam ayahnya Priska. Lalu Pasha juga ngomong kepada Priska, dia membuka kotak yaitu berisi cincin, dan Priska juga menanya kepada Pasha, "Itu cincin bagus," kata Priska. "Itu cincin untuk siapa, Pak Pasha?" kata Priska kepada Pasha. Lalu singkat cerita, "Ini untuk melamar kamu. Kamu mau nggak dilamar sama saya?" kata Pasha kepada Priska. Singkat cerita, Priska juga tersenyum dan dia juga menerima lamaran Pasha. Lalu terlihat di sini Pasha juga dia langsung memegang tangannya Priska, sudah cincinnya dimasukkan ke jari manisnya, dan langsung dikekepan, dipeluk sama Pasha. Dan juga Pasha ngomong sama Priska, "Kamu jangan panggil Pak lagi sama saya. Sekarang kamu panggil Mas Pasha." Singkat cerita, Pasha sama Priska juga pulang ke rumah. Pas sampai ke rumah, Roni dan si Livia dikejutkan dengan Pasha dan Priska dia gandengan tangan, dan dia juga melihat ada cincin lamarannya. Si Brokok Kronis dia melotot, dia bengong, dan Livia juga sangat kaget melihat Pasha jadian sama Priska. Lalu di sisi lain, Dewa sampailah ke rumahnya Pak Arman, dan Nana juga turun. Dia pas Nana turun naik ke terasnya rumahnya Pak Arman, tiba-tiba Lula keluar dari rumah. Terjadilah Lula juga sama kakaknya dia peluk-pelukan, dan Nana juga mengajak Lula pergi dari rumah Pak Arman, tapi Lula tidak mau karena saya betah di rumahnya Pak Arman. Saya kalau dekat sama Bu Diana saya sangat senang kayak dekat sama mama sendiri, Kak, kata Lula. Lalu untuk episode malam nanti, bocoran untuk nanti malam, terlihat Nana bikin kejutan sama suaminya di rumahnya. Pas dia ke rumahnya, ke kamar, tiba-tiba dia dikagetkan dengan segala macam, dan tiba-tiba Nana juga memeluk dari belakang, dan Nana juga ngomong kepada Dewa, "Kita sudah lama tidak romantis, Mas. Kita ini untuk romantis kita," kata Nana kepada Dewa. Lalu terlihat di sini juga Nana juga dansa sama Dewa di kamarnya. Lalu keesok harinya Dewa juga dia ada kerjaan, dia jadi sapam untuk menjaga wartawan supaya tidak masuk ke proyek itu, karena ini peresmian proyek gede. Lalu Pasha pas datang ke proyek itu dia sangat kaget ada Dewa di situ. Lalu dia ngomong, "Kok Dewa ada di sini?" kata Pasha. Lalu di sisi lain, Dewa yang melihat Pasha yang baru datang dan turun dari mobil, dia juga memandang Pasha dengan penuh kemarahan. Lalu dalam batinnya dia ngomong, "Bener-bener Pasha ini sudah bertingkah," kata Dewa dalam batinnya. Lalu di sisi lain, di rumahnya Nana, Bu Farah menanyakan kepada Nana, "Kemana Dewa, nak?" kata Bu Farah. Lalu Nana juga bilang kepada Bu Farah, "Mas Dewa ada kerjaan, dia sekarang kan peresmian proyeknya Pasha." Lalu Mas Dewa juga
dia dijadikan sapam untuk menghalau semua wartawan. Lalu di sini Bu Farah juga sangat marah kepada Pasha dan geram. Benar-benar Pasha ini dewa cuman dijadikan sapam untuk menghalau wartawan, kata Bu Farah sambil membantingkan gelas. Terlihat Nana juga sangat ketakutan dan dia juga melihat Bu Farah marah-marah di rumah. Lalu di sisi lain, Dewa yang sudah pulang dari peresmian proyeknya Pasha sama si Kelvin, dia juga mengantarkan Bu Sari. Pas di mobil di jalan, tiba-tiba Dewa juga dikagetkan pas turunan remnya blong. Lalu Dewa juga ngomong kepada Bu Sari, Bu Sari megangan yang erat, kata Dewa kepada Bu Sari. Lalu Bu Sari juga menanyakan kepada Dewa, kenapa Dewa ini remnya blong. Lalu Bu Sari juga dia juga langsung memegang dengan erat dan sambil melihatkan Dewa. Lalu pas turunan tiba-tiba Dewa juga dikejutkan pas belokan turunan ada mobil truk. Dewa juga dia menenangkan diri. Dan di sini terlihat Bu Sari juga teriak kepada Dewa, awas hati-hati Dewa, kata Bu Sari. Disinilah Dewa juga mengalami kecelakaan lagi gara-gara remnya blong. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri untuk malam ini Sabtu 31 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.